Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait studi kasus PT Royal Coconut atau PT RC. Jadi PT RC ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan ekspor produk olahan kelapa. Perusahaan ini melakukan kegiatan ekspor melalui pelabuhan Bitung dan dalam transaksi internasionalnya, PT RC menggunakan Incoterms FOB atau Free on Board, yaitu aturan penyerahan barang yang berlaku ketika barang sudah berada on board atau sudah naik ke kapal. Produk yang diekspor termasuk dalam kategori komoditas kelapa yang biasanya terdaftar dalam HS Code, yaitu 0801 atau 1513, tergantung bentuk olahannya seperti coconut oil ataupun kopra. Dalam praktiknya, PT RC meyakini bahwa tanggung jawab mereka sebagai eksportir berakhir pada saat staffing, jadi dilakukan di gudang perusahaannya. Pemahaman ini menjadi salah satu masalah penting yang dianalisis dalam tugas ini. Selanjutnya ada proses ekspor yang menggunakan skema FOB dari PT Royal Coconut. Yang pertama, perusahaan eksportir menyiapkan barang sesuai spesifikasi kontrak, termasuk proses produksi, quality control, dan pengemasan. Setelah barang siap, perusahaan mengurus dokumen ekspor seperti invoice, packing list, HS Code, dan izin dari instansi terkait. Selanjutnya, barang diangkut menggunakan truk menuju pelabuhan keberangkatan. Eksportir menanggung biaya dan risiko saat berada dalam perjalanan menuju pelabuhan hingga selesai proses pemeriksaan dan siap dimuat ke dalam kontainer. Setelah itu, dilakukan proses custom clearance ekspor dan barang ditempatkan di area CY atau container yard untuk menunggu proses pemuatan. Tahap selanjutnya adalah barang dimuat ke kapal. Pada saat barang sudah dinyatakan on board the vessel, maka risiko dan tanggung jawab berpindah dari eksportir kepada importir. Selanjutnya ada misunderstanding dari PT Royal Coconut. Jadi temukan bahwa perusahaan memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai penerapan Incoterms FOB dari PT RC. Jadi berasumsi bahwa tanggung jawab dan risiko mereka sebagai eksportir berakhir setelah proses staffing selesai, yaitu ketika barang sudah dimasukkan ke dalam kontainer dan disegel di gudang atau di CY pelabuhan. Namun, berdasarkan ketentuan resmi Incoterms 2020, pemahaman tersebut tidak tepat. Pada FOB, risiko baru berpindah setelah barang berada di atas kapal atau on board vessel, bukan saat staffing atau saat barang berada di CY. Artinya, jika terjadi insiden sebelum kontainer dimuat ke kapal, misalnya truk pembawa kontainer mengalami kecelakaan, kontainer jatuh di pelabuhan atau terjadi kerusakan saat menunggu proses loading, maka kerugian masih sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT RC, bukan dari pembeli. Selanjutnya ada analisis aturan FOB 2020. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana aturan yang benar menurut Incoterms FOB 2020, terutama mengenai kewajiban eksportir dan titik kritis perpindahan risiko. Dalam skema FOB, eksportir memiliki tanggung jawab dan risiko yang jauh lebih panjang daripada yang selama ini dipahami oleh PT Royal Coconut. Menurut Incoterms 2020, eksportir bertanggung jawab mulai dari proses persiapan barang di pabrik, termasuk pengepekan, proses stuffing kontainer, hingga mengantarkan barang ke pelabuhan Bitung. Selain itu, eksportir wajib menanggung seluruh biaya dan resiko selama perjalanan domestik. Artinya, jika terjadi kerusakan barang saat tracking dari pabrik menuju pelabuhan, atau terjadi masalah ketika kontainer berada di area pelabuhan atau container yard, semua resiko tersebut masih menjadi tanggung jawab eksportir. Eksportir juga berkewajiban untuk menyelesaikan ekspor clearance, mengurus dokumen ekspor, serta memastikan bahwa barang berhasil diangkat ke kapal yang telah ditunjuk oleh buyer. Nah, disinilah letak poin terpenting dari FOB 2020, yaitu critical point atau titik perpindahan risiko. Menurut aturan yang benar, risiko baru berpindah dari eksportir ke importir setelah barang berada di atas kapal atau on board the vessel di pelabuhan Bitung. Dengan kata lain, selama barang belum melewati rel kapal, seluruh potensi kerusakan baik di jalan saat menunggu di pelabuhan maupun ketika berada di sini tetap menjadi tanggung jawab PT Royal Coconut sebagai eksportir. Jadi, pemahaman yang seharusnya adalah bahwa FOB ini tidak menghentikan risiko pada staffing, tapi baru berakhir tepat ketika barang berada di atas kapal.
Nah, selanjutnya ada risk gap analysis. Risk gap ini adalah resiko yang tidak disadari oleh PT RC akibat salah memahami FOB. Nah, celah risiko utamanya itu ada pertama dari pabrik, yaitu pada saat perjalanan truk ke pelabuhan, dapat terjadi kecelakaan truk, kerusakan kontainer, pencurian atau kehilangan, banjir atau cuaca ekstrim. Nah, selanjutnya ada resiko di container yard. Itu dapat terjadi crane menjatuhkan kontainer, kontainer tertukar, kebakaran atau kebanjiran pelabuhan, dan yang terakhir ada human error dari petugas kontainer yardnya sendiri. Nah, semua resiko ini ditanggung oleh PT RC sampai barang naik ke kapal. Nah, selanjutnya ada contoh resiko yang bisa terjadi sebelum barang naik ke kapal. Untuk kasus yang pertama itu ada truk terbalik di jalan. Akibatnya, kerusakan barang 70% dan biaya klaim ditanggung oleh eksportir, bukan buyer. Untuk kasus yang kedua, ada kontainer jatuh dari crane saat di container yard. Nah, akibatnya ada kerusakan total dan buyer menolak, jadi PT RC harus ganti rugi. Yang kasus ketiga itu ada kontainer hilang di pelabuhan. Semua kerugian sebelum on board ditanggung oleh eksportir. Selanjutnya ada strategi mitigasi risiko. Yang pertama itu ada asuransi kargo lokal, yaitu menutupi risiko sejak pabrik, tracking, container yard, hingga on board. Yang kedua ada SOP handling dan monitoring, yaitu cek visi kontainer, dokumentasi foto atau video, terus ada GPS tracking truck, terus ada jadwal pengiriman yang aman. Selanjutnya ada pelatihan Incoterms 2020, yaitu mencegah kesalahan interpretasi risiko. Dan yang terakhir ada kerjasama dengan Freight Forward terpercaya, itu dapat mengurangi kesalahan di container yard dan saat handling. Selanjutnya, pentingnya pemahaman Incoterms. Incoterms itu sangat penting karena menentukan batas risiko dan tanggung jawab dalam ekspor. Kalau terjadi kesalahpahaman, perusahaan bisa menanggung kerugian yang sangat besar. Dalam FOB, risiko baru pindah setelah barang benar-benar naik ke kapal. Selanjutnya, rekomendasi utama untuk PTRC. Yang pertama, PTRC harus memperbaiki pemahaman mengenai batas risiko FOB. Lalu yang kedua, mengambil asuransi perjalanan lokal untuk menutup risk gap. Yang ketiga, memperkuat SOP ekspor dari gudang. Dan yang terakhir, melakukan pelatihan rutin Incoterms untuk staff.